Halo anak-anak kelas 5, selamat datang di video pembelajaran IPAS hari ini. Perkenalkan, nama saya Pak Panji. Sebelumnya, Bapak akan menampilkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di papan tulis. Bisa anak-anak lihat ya. Nah, hari ini kita akan menjelajahi dunia teknologi dan bagaimana teknologi membantu kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan, bagaimana rasanya hidup tanpa listrik, tanpa handphone, atau tanpa kendaraan. Sulit bukan? Nah, itulah mengapa teknologi sangat penting dalam kehidupan kita. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pengertian teknologi, sejarah perkembangan teknologi, jenis-jenis teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dampak teknologi bagi kehidupan, dan yang terakhir, teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Siap untuk menjelajah dunia teknologi? Mari kita mulai. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, mesin, atau metode yang membantu manusia menyelesaikan masalah dan memudahkan kehidupan. Teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu tekne, yang berarti seni atau keterampilan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, teknologi adalah ilmu tentang keterampilan atau cara untuk membuat sesuatu. Perlu diingat bahwa teknologi tidak selalu berarti sesuatu yang canggih seperti komputer atau robot. Bahkan sebuah alat sederhana seperti sendok, garpu, atau pensil juga merupakan bentuk teknologi. Teknologi dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Mari kita lihat bagaimana teknologi berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang. Pada zaman prasejarah, manusia mulai menggunakan batu dan kayu sebagai alat untuk berburu dan bertahan hidup. Ini adalah bentuk teknologi paling sederhana dan awal. Kemudian, manusia menemukan api dan roda. Penemuan ini mengubah kehidupan manusia secara drastis. Dengan api, manusia bisa memasak makanan dan menghangatkan diri. Dengan roda, manusia bisa memindahkan barang lebih mudah. Pada abad ke-18, terjadi revolusi industri di Eropa. Mesin-mesin mulai diciptakan untuk menggantikan pekerjaan manual manusia. Misalnya mesin uap yang diciptakan James Watt, yang kemudian menggerakkan kereta api dan kapal. Penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison pada abad ke-19 juga membawa perubahan besar. Listrik memungkinkan kita menyalakan lampu di malam hari dan mengoperasikan berbagai peralatan elektronik. Pada abad ke-20, komputer pertama diciptakan yang berukuran sebesar ruangan. Bayangkan betapa besarnya komputer saat itu. Dan sekarang kita memiliki smartphone yang jauh lebih kecil namun lebih canggih dan bisa dibawa kemana-mana. Dan di abad ke-21 ini, internet dan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan hidup. Saat ini, kita bisa berbicara dengan teman di belahan dunia lain hanya dengan sentuhan jari. Sekarang, mari kita bahas jenis-jenis teknologi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah televisi dan radio yang memberikan kita informasi dan hiburan. Kedua, ada telepon dan smartphone yang membantu kita berkomunikasi. Terakhir, yaitu ada komputer dan internet yang membantu kita mencari informasi dan belajar. Anak-anak,
Coba sebutkan teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, ada teknologi transportasi. Contohnya, sepeda yang membantu kita berpindah tempat dengan menggunakan tenaga manusia. Ada mobil, bus, dan motor yang membantu kita bepergian lebih jauh dan lebih cepat. Selanjutnya ada kereta api yang bisa mengangkut banyak penumpang sekaligus. Pesawat terbang yang memungkinkan kita terbang ke tempat yang sangat jauh dalam waktu singkat. Yang terakhir ada kapal laut yang membawa kita menyeberangi lautan. Yang terakhir ada teknologi produksi, yaitu mesin jahit untuk membuat pakaian, mesin cetak untuk mencetak buku dan koran, mesin-mesin di pabrik makanan untuk menghasilkan makanan dalam jumlah banyak. Yang terakhir ada robot industri yang membantu proses produksi di pabrik. Wah, banyak sekali ya teknologi di sekitar kita, dan semua itu dibuat untuk memudahkan hidup manusia. Selanjutnya, ada dampak teknologi bagi kehidupan. Yang pertama yaitu dampak positif teknologi. Teknologi telah membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Kita bisa berbicara dengan keluarga atau teman yang jauh. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Dengan mesin, pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat. Yang ketiga, membantu proses pembelajaran. Kita bisa belajar dari internet atau video seperti ini. Yang terakhir, memudahkan transportasi. Kita bisa bepergian ke tempat jauh dengan lebih cepat. Selanjutnya, ada dampak negatif teknologi. Harus diingat bahwa teknologi juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Yang pertama yaitu ada polusi dan kerusakan lingkungan. Asap pabrik dan kendaraan bisa mencemari udara. Yang kedua, ketergantungan. Terlalu bergantung pada teknologi bisa membuat kita lupa cara melakukan sesuatu secara manual. Yang ketiga, berkurangnya interaksi sosial. Jika terlalu asik dengan gadget, kita bisa lupa berinteraksi dengan orang sekitar. Yang terakhir, pemborosan energi. Penggunaan listrik yang berlebihan bisa menghabiskan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Di masa depan, kita perlu mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk menjaga bumi tetap lestari. Contohnya adalah energi terbarukan seperti panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi listrik, kincir angin yang merubah angin menjadi energi listrik, pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, ada juga kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan asap dan lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Teknologi daur ulang juga sangat penting untuk mengurangi sampah dan menghemat sumber daya alam. Dengan teknologi ini, botol plastik bekas bisa diubah menjadi baju, tas, atau pot tanaman. Dan di bidang pertanian, ada teknologi hidroponik dan aquaponik yang memungkinkan kita menanam tanaman tanpa tanah dan menghemat air. Nah, sebagai generasi penerus, anak-anak bisa memulai memikirkan bagaimana cara menciptakan teknologi yang tidak hanya memudahkan hidup manusia, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang, kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba pikirkan, teknologi apa yang paling sering kamu gunakan sehari-hari? Bagaimana teknologi tersebut membantu kegiatanmu? Apa dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut? Dan bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut secara bijak?
Silakan pause video ini sejenak untuk memikirkan jawabannya. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai teknologi untuk kehidupan. Kita telah membahas pengertian teknologi, sejarah perkembangannya, jenis-jenis teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dampak teknologi, dan teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Ingat ya, teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi, kita harus menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you.